Selanjutnya adalah D, kita akan menentukan yang namanya nilai ekstrim. Ya, nilai ekstrim atau nilai optimum. Nah, apa itu nilai ekstrim atau nilai optimum? Nilai ekstrim atau nilai optimum itu adalah nilai terbesar atau nilai terkecil. Jadi ada dua kemungkinan, dia bisa nilai terbesar, bisa nilai terkecil. Jadi nilai ekstrim itu adalah nilai tertinggi boleh, terbesar boleh ya. Tertinggi. Kalau tertinggi biasanya dikatakan nilai maksimum atau nilai terkecil. Nilai terkecil itu biasa juga kita sebut minimum. Ya. Nah, kapan suatu fungsi mempunyai nilai tertinggi atau nilai minimum? Ya, tadi kita lihat bahwa nilai maksimum itu jadi dikatakan memiliki nilai maksimum itu dicapai jika grafiknya terbuka ke bawah. Ya, terbuka ke bawah berarti begini. Nah, tadi ada gambar grafik ya. Oke. Nah, jadi kalau terbuka ke bawah di sini dia punya puncak tertinggi tapi enggak punya nilai terendah. Oke. Nah, ini akan dimiliki oleh, kalau kita lihat di bentuk umum fungsi kuadrat, itu oleh fungsi kuadrat yang nilai A-nya negatif. Ini pada fungsi kuadrat yang nilai A itu negatif, lebih kecil dari 0. Ya, akan punya nilai maksimum. Nah, sebaliknya nilai minimum itu jika grafiknya terbuka ke atas. Grafiknya terbuka ke atas seperti ini. Nah, dia punya titik terendah, tapi enggak punya titik tertinggi. Nah, ini akan ada atau dimiliki oleh fungsi kuadrat yang nilai A-nya positif. Positif berarti lebih dari 0. Jadi, dengan melihat bentuk umum fungsi kuadrat, kita sudah bisa menentukan nanti grafiknya seperti ini, terbuka ke bawah atau terbuka ke atas, punya nilai maksimum atau nilai minimum. Ya. Nah, lalu bagaimana menentukan nilai maksimum atau nilai minimum? Ya. Nilai maksimum atau nilai minimum itu dicapai ketika nilai X-nya sama dengan min atau Lalu bagaimana menentukan nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi? Nah,
nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi itu dicapai untuk nilai X sama dengan min B per 2A. Nah, B itu ingat kembali kepada yang pertama kita pelajari tadi, koefisien dari X, dan A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Kita lihat contoh. Ya, kita lihat contoh. Kita lihat contoh pertama, diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat min x min 1. Nah, kalau kita melihat fungsi ini, nilai A-nya positif. Ya, nilai A-nya positif. Kalau nilai A-nya positif, berarti grafik itu akan terbuka ke atas. Berarti dia tidak punya nilai maksimum. Tapi yang punya adalah nilai minimum. Nah, maka nilai minimumnya adalah nilai minimum dicapai untuk X sama dengan rumusnya tadi min B per 2A. Berapa B-nya? Kita lihat di sini ya. A-nya 2, B-nya min nggak ada angka, ini artinya min 1, negatif 1, C-nya ini negatif 1. Nah, tinggal kita masukkan angkanya ke sini, maka X sama dengan, saya pindah ke sini ya, min B, min dari min 1 per 2 kali A, A-nya adalah 2. Berarti negatif kali negatif positif, ini 1 per 4. Jadi nilai minimum itu dicapai ketika nanti X-nya 1 per 4. Lalu berapa nilainya? Nah, kita substitusikan X sama dengan 1/4 ini ke dalam fungsi di sini. Maka nanti akan menemukan nilai minimumnya. Jadi sekarang kita substitusikan ya. Fx sama dengan 2x kuadrat min x min 1. Nah, kalau x-nya kita ganti 1/4, maka menjadi nilai fungsinya 2 kali 1/4 kuadrat dikurang 1/4 dikurang 1. Nah, 2 dikali 1/4 itu 1/16. Ya, ini kurang 1/4 dikurang 1. Ini bisa dicoret jadi 8, jadi 1/8 dikurang 1/4 kalau dijadikan pecahan dengan penyebut 8 adalah 2/8. 1 kalau dijadikan pecahan dengan penyebut 8 adalah 8/8. Nah, 8/8. Oke, nah tinggal kita hitung. 1 dikurang 2 itu negatif 1. Negatif 1 dikurang 8 itu negatif 9. Ini negatif 9/8. Kalau dalam pecahan campuran berarti negatif 1, sisanya 1/8. Nah, dengan demikian, maka nilai minimumnya adalah, itu tinggal simpulkan, jadi nilai minimum adalah negatif 1/8. Nah, selain dengan cara menentukan lebih dahulu nilai X yang akan mencapai nilai minimum, kita sebenarnya juga bisa menentukan nilai minimum dengan cara lain. Ya, ini cara, anggaplah ini cara pertama. Kita lihat cara lain. Nah, cara lain untuk menentukan nilai minimum adalah dengan rumus. Itu dengan rumus
nilai diskriminan per min 4A. Nah, kita lihat diskriminan tadi masih ingat ya. Diskriminan tadi adalah B kuadrat min 4 kali AC itulah itu per min 4A. Kita cek apakah sama atau tidak gitu ya. Oke, kita lihat D per min 4A atau B kuadrat. Nilai D tadi adalah B kuadrat. B-nya adalah min 1, berarti negatif 1 kuadrat dikurang 4 kali A kali C per negatif 4 kali 2. Ini adalah 1. 4 kali 2 8. 8 kali negatif 1 negatif 8, tapi ini jadi plus kalau min per min 4 kali 2 adalah 8. Jadi sama dengan 9 per negatif 8. Nah, 9 dibagi negatif 8 adalah 1 negatif 1 ya. 1 per 8. Nah, sama. Oke. Jadi bisa pakai rumus ini boleh. Mau cara seperti ini dulu boleh. Jadi cari dulu X yang mencapai nilai minimum itu berapa, baru kemudian dicari nilai minimumnya. Nah, untuk mencari nilai maksimum juga sama, tetap bisa menggunakan cara ini atau cara yang lain ini. Oke ya, kita lihat contoh kedua. Contoh kedua, tentukan nilai optimum dari misalnya fx sama dengan min x kuadrat plus 2x min 4. Nah, kita lihat di sini nilai A-nya itu negatif, yaitu negatif 1. Kalau tidak ada angka ini artinya 1. B-nya 2. C-nya negatif 4. Nah, kalau A itu negatif, artinya apa? Grafik itu terbuka ke bawah. Ya, grafiknya begini, terbuka ke bawah. Nah, kalau terbuka ke bawah, dia punya titik tertinggi. Jadi punya nilai maksimum. Maka nilai maksimumnya adalah, nah kalau kita pakai cara pertama ya. Oke, nilai maksimum mak aja ya. Ya udah, maksimum dicapai untuk X sama dengan tadi rumusnya min B per 2A ya. Jadi X sama dengan min B atau negatif B. Negatif B-nya itu 2 per 2A. 2 kali negatif 1. Jadi negatif 2 per negatif 2. Yaitu 1. Nah, tinggal kita substitusikan ke rumus fungsinya fx sama dengan negatif x kuadrat plus 2x min 4. Jadi x-nya kita ganti dengan 1 kuadrat 2 kali 1 dikurang 4. Ingat di sini yang kuadrat hanya X-nya. Min-nya tidak ikut dikuadratkan. Jadi ini negatif 1 ditambah 2 dikurang 4. Negatif 1 tambah 2 itu adalah 1. 1 dikurang 4 adalah negatif 3. Nah, oke. Nah, kita coba kalau pakai rumus D per min 4A ya. Kalau D per min 4A berarti B kuadrat min 4 kali A kali C per min 4A. B-nya 2, jadi 2 kuadrat. Dikurang 4 kali A-nya negatif 1 kali C-nya negatif 4 per min 4A.
A-nya adalah negatif 1. Nah, kita hitung. 2 kuadrat itu 4. Ini 4 kali 1 kali 4 itu 16. Negatif kali negatif, positif kali negatif, negatif lagi. Per, ini negatif kali negatif jadi positif. Nah, 4 dikurang 16 itu negatif 12. Dibagi 4, maka hasilnya adalah negatif 3. Nah, ini sama. Nah, jadi nilai maksimumnya adalah negatif 3.